Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Sobat muda dimanapun Anda, kembali lagi bersama kami di Salam Remaja. Saya Ibu Harun dan narasumber saat Wali Solihin. Beliau merupakan praktisi dan pemerhati dunia remaja. Ya, tema kita di kesempatan kali ini adalah waktu dan usia. Ada istilah atau pepatah Arab mengatakan bahwasanya waktu kasih, waktu bagaikan pedang. Menjadi permasalahan adalah seringkali waktu yang Allah berikan nikmatnya kepada kita namun luput. Tahu-tahu kita sudah besar, tahu-tahu kita sudah remaja, tahu-tahu nanti kita sudah dewasa, tahu-tahu nanti kita sudah tua. Nah, permasalahannya adalah bagaimana caranya kita mengelola waktu yang Allah berikan di usia yang Allah berikan pada setiap hambanya, kemudian di saat-saat masa remaja ini kita manfaatkan dengan terbaik dari. Yuk langsung kita obrolin bersama Ustaz Wali Solihin. Dan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah. Ustaz, tentang masalah waktu, apa keutamaan dan manfaat dari waktu tersebut? Mungkin bisa disaringkan dengan para Baik, sobat muda, betulnya kalau kita bicara tentang waktu, ada satu ayat, ya satu surat bahkan ya, itu yang erat kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan ya bahwa manusia itu berada dalam kerugian ya. Itu surat wal asr ya, jadi di situ ya wal asr ya, demi masa, demi waktu gitu kan, innal insana lafi khusrin ya, sesungguhnya manusia ya benar-benar berada dalam kerugian. Berarti manusia itu rugi sebetulnya kan, kecuali ya ilal ladzina amanu wa amilus sholihah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi ini kabar yang diberikan oleh Allah SWT bahwa manusia itu betul-betul berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh serta yang saling menasihati dalam kesabaran dan dalam kebenaran dan yang kesabaran ya. Baik, itu artinya apa? Artinya waktu kan terus berputar. Artinya ya. Itu ada penekanan bahwa waktu sangat penting. Jadi jangan disia-siakan ya. Orang kalau sekarang misalnya anak kecil main ya dari pagi sampai siang, kalau hanya main saja itu kan manfaatnya nggak banyak. Ada manfaatnya, mungkin dia olahraga gitu ya, terus dia ketemu teman-temannya, sosialisasi ada, tapi mungkin kalau tidak digunakan untuk belajar, untuk hal-hal yang lebih bermanfaat lainnya, waktu itu nggak bisa balik lagi, masalahnya dia nggak bisa balik lagi, terus berputar ya, putaran terus, artinya memang nggak bisa diulangi lagi. Aduh, kemarin saya lupa nggak ngerjain ini, ya sudah, lupa, rugi selama sehari gitu. Nah, berarti di sini betul-betul selama manusia hidup di dunia ini sebetulnya kalau tidak memanfaatkannya untuk kebaikan, terutama ya beriman kemudian melakukan amal soleh, ya sia-sia, rugi sebetulnya manusia. Nah, Ustaz, kaitannya dengan remaja ya. Iya. Apa hikmah di balik waktu kaitannya dengan usia manusia? Iya. Apa Iya. hikmah yang bisa diambil oleh remaja? Baik, itu waktu itu ibaratnya modal ya. Jadi kalau manusia itu hidup kan, kalau sebelum ke manusia ya, maksudnya ke waktu ini, kita punya modal usaha misalnya. Nah, modal usaha kan apa? Bentuknya uang misalnya. Atau kalau jasa ya misalnya ojek ya, punya sepeda motor. Nah, itu jasa itu kan itu modalnya. Makin lama kan dia makin apa? Ada kerusakannya ya, ada sebagainya. Nah, kalau menurut Imam Ar-Razi itu waktu itu adalah modalnya gitu bagi untuk melakukan amal soleh ya. Jadi waktu itu ibarat usia ya, sebetulnya usia itu modalnya gitu ya, modalnya untuk beramal soleh. Nah, kalau misalnya dia melakukan sesuatu, misalnya rentang waktu yang satu si A gitu kan belajarnya selama setahun belajar, yang si B tidak belajar, atau yang rugi yang mana? Yang si B gitu, karena dia tidak belajar. Nah, maka kalau remaja ketika dia memanfaatkan waktu, karena usia itu kan terus bertambah. Maksud bertambah itu ya dari umur 5 tahun, tahun depan ya 6 tahun gitu. Kalau ajalnya belum datang ya, 6 tahun. Nah, selama itu kan ada hal yang dilewati. Hal yang dilewati. Apa yang dilewati? Ya banyak hal. Ya kegiatannya, apakah banyak manfaatnya atau banyak madorotnya. Ya harusnya kan tiap malam itu merenung ya, tadi siang saya melakukan apa, kebaikannya lebih banyak ataukah keburukannya yang lebih banyak. Nah, tapi kenyataan di lapangan seringkali remaja menghamburkan waktu. Ada
ada beberapa kasus yang bisa kita sharingkan dengan para remaja, diantaranya nongkrong secara virtual ataupun nongkrong di dunia nyata, mungkin di warnet, di game online, kemudian di Facebook, PlayStation, ya kan, di PlayStation, di Facebook, dan nongkrong di teman-teman sepergaulannya, di geng tertentu atau di komunitas tertentu, bahkan sampai pada waktu-waktu melampaui batas, mungkin sampai malam, bahkan tak sedikit orang tua yang mencari-cari. Nah, komentarnya Pak Ustadz Iya. terkait dengan kasus ini. Baik. Ya, kalau remaja memang banyak orang mengatakan itu masanya pencarian jati diri ya. Nah, sebetulnya ini perlu diwaspadai ya. Kenapa? Kalau pencarian jati dirinya diserahkan kepada mereka sendiri, tidak diarahkan. Artinya di situ menandakan pemahaman mereka Pemahaman sedikit ya, sedikit akan hal pemahamannya. waktu ya. Sehingga ketika ada lihat, wih asik ya kayaknya nongkrong-nongkrong nih. Ikut komunitas sepeda ontel misalnya, atau ikut komunitas anak-anak apalah gitu ya, anak pang dan sebagainya misalnya. Nah, itu karena mereka ingin mencocokkan dia gimana gitu kan. Itu dan merasa juga bahwa masa muda itu dia akan merasa panjang. Ya, sehingga mencari pengalaman. Nah, ini juga cara pandang yang sedikit keliru gitu kan ya, sedikit keliru. Kenapa? Karena memang harus dipahamkan juga ini waktu gitu ya. Usia ini umur kita itu modal gitu untuk melakukan amal soleh. Ya kalau berhenti usianya ya sudah nggak bisa beramal soleh lagi kan, meninggal gitu ya. Nah, sementara usia itu kan terus berkurang gitu, maksudnya jatah untuk umurnya ya. Kalau hitungan angkanya bertambah 40, 41 atau remaja 15, 16, 17, 18 gitu ya. Tapi sejatinya kalau Allah menakdirkan misalnya kan kita nggak tahu ya berapa, misalnya 60, berarti kan kalau 17 berarti tinggal sisanya 43 tahun lagi misalnya. Nah, harusnya kan makin berkurang tuh modalnya. Modalnya makin berkurang, seharusnya semakin kuat untuk beramal solihnya seharusnya, dibanding kalau nongkrong tadi di warnet misalnya ya, di tempat game online, PS, bahkan bisa berjam-jam karena itu melenakan ya. Itu lahun memang permainan, tapi munadomun ya, maksudnya melalaikan. Tak jarang juga ada yang lewat ya, zuhur lewat, asar lewat gitu ya. Nah, di situ artinya tidak dilakukan. Nah, berarti kan di sini harus ada pembinaan juga dari orang-orang sekitarnya. Ya, makanya dulu pernah ada cerita gitu dari tetangga gitu, bahwa dia ingin membuat ini game online, rental komputer sekaligus rental internet. Tapi ya dinasihati sama tetangga yang lain, ya jangan gitu juga deh gitu kan, nanti anak-anak saya, anak kami ini juga nanti katanya nongkrong di situ, lupa ini harus diingetin juga bisa. Nah, kan dilematis. Ya itu untungnya ya alhamdulillah masih orang-orangnya baik ya, maksudnya ada yang ngingetin. Coba kalau misalnya di tempat yang netral, maksudnya umum, di pinggir jalan kan siapa yang ini duduk kok, orang kan nggak ada, itu usaha mereka kok. Nah, cuman masalahnya anak-anak itu kan terus hidupnya nanti main-main terus gitu ya. Termasuk misalnya main bola hampir tiap hari, padahal main bola itu bisa saja disiasati, itu olahraga betul ya, seminggu sekali misalnya gitu, itu pun tidak sampai menghabiskan waktu. Misalnya setengah jam cukup lah main bola atau main futsal. Itu cukup 1 jam selesai gitu, seminggu sekali misalnya. Kalaupun pengen olahraga seperti itu, sosialisasi. Bahkan di saat jam sekolahnya pun ada sebetulnya di sekolah. Nah, Pak Ustadz, terkait dengan fenomena memang itu dilatar belakangi dengan pemahaman dari remajanya sendiri yang masih minim. Sekarang tindakan apa preventif dari orang tua ya? Karena orang tua lagi-lagi menjadi hal yang paling dekat dengan mereka. Apa yang harusnya dilakukan oleh orang tua? Ya, orang tua harus menyampaikan kepada anaknya bahwa ini mendidik anak itu memang betul tanggung jawab orang tua. Maka kakak menyebutnya terserah sapaannya apa ya ke anaknya, apa kakak atau adik gitu kan, atau AA misalnya, teteh dan sebagainya ya. Itu harus juga berpikir ya, makin hari kan makin bertambah nanti usianya, seharusnya kan ilmunya juga bertambah. Nah, ayah misalnya atau abi atau umi itu kan juga ada usianya terus nambah gitu. Nah, coba bayangkan bagaimana kalau misalnya ketika ayah atau abi atau umi udah nggak ada, terus kamu mau ngapain gitu ya. Maksudnya dirangsang pertanyaan seperti itu. Kalau kamu masih diam seperti ini, tidak, malas belajar, malas mengkaji Islam, malas mencari ilmu, itu untuk bekal apa? Sementara kita terus bertambah usianya. Jadi anak itu diberikan tanggung jawab ya.
diberikan tanggung jawab bahwa nanti suatu saat dia harus mandiri. Ya, mungkin sekarang untuk makanan, untuk pendidikan, untuk pakaian itu disuplai oleh orang tua. Tapi kan suatu saat nanti orang tuanya sudah pensiun, mungkin tetap disuplai tapi berkurang gitu kan. Bahkan ada satu masa di saat mereka akan menghadapi Iya, tugas. betul, tugas-tugas dan sebagainya, akhirnya ya harus mandiri gitu kan. Apalagi misalnya ketika itu orang tuanya udah nggak ada misalnya, nah itu kan harus siap juga ya. Artinya di situ orang tua harus Mendorong betul ke anaknya, interaksi dialog dengan betul, anak-anak, ada anak-anaknya. dipancing untuk hal-hal sebagai sebuah perenungan. Betul. Ustaz, nanti kita lanjutkan di segmen yang kedua, beberapa solusi yang bisa ditawarkan, yang bisa diterapkan oleh remaja kita di rumah. Sobat Muda dimanapun Anda, nanti insya Allah kami akan lanjutkan di segmen yang kedua setelah mengikuti beberapa jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Salam Remaja. Baik, kembali lagi bersama kami Salam Remaja. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang waktu dan usia. Ustaz, kita lanjutkan ya di segmen yang kedua ini. Tadi di awal, di segmen sebelumnya sudah dijelaskan tentang definisi dari manfaat waktu, kemudian tentang keutamaan waktu, dan beberapa kasus di lapangan fakta yang ada. Nah, sekarang kita masuk ke solusi nih, Ustaz. Tentu yang ditunggu-tunggu juga oleh sahabat kita, sahabat muda kita di rumah. Bagaimana caranya? Seringkali ada lontaran-lontaran memanfaatkan waktu, mengatur waktu, manajemen waktu. Bagaimana caranya supaya remaja bisa melakukan hal itu? Iya. Baik, kalau untuk remaja sih sebetulnya memang ada perbedaan dari istilah ya. Kalau memanfaatkan waktu kan berarti waktu yang ada kita manfaatkan untuk apa? Namanya manfaat biasanya pasti kebaikan ya. Nah, misalnya untuk belajar aktivitasnya berarti untuk apa? Kan setiap orang dikasih waktu 24 jam. Semua 24 jam sehari. Tapi kan kenapa kok ada yang pinter ya? Kenapa ada yang nggak pinter gitu? Efektivitasnya. Kenapa sih ada yang sudah bisa seperti ini atau bisa ibadahnya rajin gitu kan? Nah, berarti dia memanfaatkan waktunya itu dengan benar. Ketika kosong untuk apa gitu kan? Peruntukannya waktu istirahat memang ya. Waktunya belajar, waktunya mungkin taruhlah bermain gitu. Dia ada memanfaatkannya untuk hal yang pas. Nah, sementara kalau mengatur berarti dia mengatur waktu yang sudah diberikan. Misalnya di pagi sampai siang sekolah. Nah, berarti ya diatur itu waktunya sekolah gitu. Nanti waktunya belajar, waktunya istirahat. Dia lebih ke arah pengaturan saja. Sama istilah dengan manajemen waktu sebetulnya ya. Mungkin ya Ustadz bisa berikan schedule time time schedule yang bisa diterapkan oleh mereka, oleh remaja kita. Apakah memang wajar ketika misalkan kita ya kalau di sekolah ada jadwal pelajaran, memungkinkan nggak untuk kita untuk misalkan remaja untuk menerapkannya juga? Kalau jam sekian di sekolah, tapi kalau di rumah di luar sekolah, ini schedule saya. Oh iya, bisa. Jadi bahkan ada tips ya. Oke, kalau saya pribadi dulu ketika masih sekolah ya. Oh, sekarang kesannya nggak sekolah ya. Di sekolah kehidupan kalau sekarang ya. Nah, jadi kalau dulu saya sebelum apa istilahnya itu besoknya mau ngapain, saya harus tahu dulu jadwal sekolah apa. Jadi saya biasanya nyatet dulu agendanya. Oh, berarti jam pagi ini karena sekali dulu di kejuruan ya. Ada praktek. Oh, ini hari ini misalnya hari Senin. Ini sampai jam 3. Ini full nih, nggak bisa kita ngapa-ngapain nih. Maksudnya kegiatan yang lain. Dia harus fokus ke belajar terus praktek di sekolah. Tapi kan ada waktu senggang, misalnya jam istirahat jam berapa. Nah, di jam istirahat itu kita masih masih bisa untuk menyempatkan sholat duha misalnya. Kan dimanfaatkan untuk ibadah ya. Sholat duha kan biasanya istirahat 9:30 saat sholat duha. Kemudian kan bisa setengah jam ya, nanti kemana, ke perpustakaan nyari data atau hal yang lain yang bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian siangnya apa gitu ya. Nah, jadi saya biasanya schedule memang tidak sampai detail ya, tapi saya yang pokoknya saja gitu, yang garis besarnya saja. Nah, seperti ini. Termasuk saya itu menyempatkan diri untuk misalnya ikut kajian ya, ketika sekolah itu di hari Sabtu Minggu biasanya kan memang kosong libur. Sekolah pun kalau Sabtu hanya sampai setengah hari. Nah, di situ saya bisa menyisipkan agenda apa. Misalnya kalau saya karena anak kos ya, saya ada saudara-saudara di daerah sekitar Bogor waktu itu. Saya jadwalnya ini silaturahmi misalnya saudara gitu. Di hari Minggu di ini ada pengajian. Jadi memang ada setiap minggu tuh sudah punya gambaran. Ya apa saja yang akan dilakukan. Perlu latihan. Perlu latihan. Harus komitmen juga.
jangan asal nulis kemudian tidak dikerjakan. Ya memang sih berat ya, karena ada saja gangguan. Misalnya yang perampok waktu nih, ada perampok waktu ya, misalnya tiba-tiba ada tamu tadi undang. Nah kita kan udah mau pergi ke saudara, ternyata ada yang datang, temen, nggak enak juga kan. Aduh gimana ya, mau nolak gimana, mau ini lama nggak? Oh ya walaupun bilangnya sebentar, tapi lama-lama kesana kemari ngobrol, akhirnya bablas. Waktu yang kita gunakan untuk silaturahmi memang ada teman ganti, tapi itu kan di luar agenda. Nah sebaiknya ngasih tahu juga ke teman kalau mau ini, ngasih tahu mau datang, ngasih tahu dulu ya. Nah mungkin karena dulu saya tidak punya handphone ya, belum ada handphone waktu itu, atau akhir 80-an ya, tentunya susah juga begitu datang gitu kan. Artinya itu bisa dikombinasikan. Betul. Disesuaikan dengan kondisi sekarang. Iya, kondisi sekarang misalnya lewat handphone, misalnya bisa nggak ya kita ke rumahmu? Oh nggak bisa, maaf karena saya udah ada jadwal yang lain. Itu kan bisa dibuat seperti itu. Sehingga kalau kita sudah punya, dibuat. Bahkan kalau misalnya ingin agar teman-temannya tahu gitu ya, ada kan di Google Calendar itu misalnya dipakai, itu bisa juga dia. Oh nih di sini aja jadwalnya, misalnya itu kalau bisa memanfaatkan. Kalau itu kaitannya dengan remaja yang memang mayoritas umum ya, artinya aktivitasnya, rutinitasnya setelah sekolah pulang. Ya. Nah, sudah terselamatkan bagi mereka remaja-remaja kita yang mengenyam pendidikannya di dunia pesantren, di mana dari bangun tidur sampai tidur kembali mereka udah ada scheduling. Iya, udah ada jadwal. Sudah sangat teratur sedemikian rupa. Betul. Hanya saja ini saat yang menjadi catatannya adalah ketika mereka hari libur. Nah, dan ketika pulang ke rumah, seolah ada kebebasan sebebas-bebasnya. Iya. Dari pagi, kami ada cerita, dari pagi nongkrong di komputer terus. Ada tidak sedikit orang itu mengeluhkan, kok di pesantren jadinya begini. Apakah memang ini ada bentuk pemberontakan dari mereka yang merasa tertekan? Iya. Apa nasihatnya untuk remaja yang saat ini di pesantren? Harus punya tujuan. Betul. Harus punya tujuan hidup. Contoh misalnya, saya mau pergi ke Jakarta. Berarti kan yang disiapkan apa? Bekalnya. Yang disiapkan bekalnya adalah ongkosnya, pakaian kan, takut hujan dan sebagainya. Terus kendaraan apa yang dipilih. Terus harus sampai jam berapa. Di sana mau ngapain saja, ya. Nah, itu 5 hal itu yang harus diperhatikan. Sehingga ketika di masa remaja ini, saya mau ngapain sih gitu, ya. Usia kan nanti tidak selamanya remaja. Ada batasnya. 3 tahun sekolah SMA, nanti kan kuliah gitu. Apa mau kuliah atau kerja gitu, ya. Kalau kerja apa yang disiapkan? Kemudian kalau kuliah apa juga disiapkan? Tentu muter ya, antara dana, antara kemampuan akademik, kemudian persiapan yang lain dan sebagainya, terus kemampuan orang tua, dan kita sendiri apa mau mandiri apa tetap dikasih orang tua, itu kan harus dipikirkan. Jadi teman-teman remaja itu harus sudah siap sebetulnya dari kecil, sudah menyiapkan ya mau jadi apa sih gitu, karena usia terus bertambah gitu, jadi waktu terus, dan waktu nggak bisa balik lagi, terus berputar dia, ya putaran ya. Kalau dalam 24 jam misalnya kan muter terus, itu kan nggak bisa di stop, berhenti dulu dong, nggak bisa gitu, atau balik lagi deh gitu, nggak bisa ya. Nah itu sehingga kita memang bekerjaan dengan waktu, dan usia kita terus bertambah setiap harinya kan, setiap detiknya. Nah disitulah maka tujuan hidup, punya tujuan, kemudian punya target, ya. Tujuannya mau kemana? Ya tentu tujuan akhir itu adalah ke surga tentu ya. Nah targetnya itu apa? Ada target jangka panjang, jangka pendek, ada jangka panjang. Kalau jangka pendek, misalnya apa? Setelah lulus mau ngapain? Mau kerja, kuliah, atau nikah misalnya gitu ya. Perempuan kan lain lagi yang laki. Terus kalau nikah apa konsekuensinya? Persiapannya apa? Kalau kerja persiapannya apa? Kalau kuliah persiapannya apa? Sehingga dia sudah ini semua jangka pendek dan jangka pendek ini akan menentukan nanti jangka panjang di akhirat. Jadi kalau mau kerja berarti kerjanya yang halal gitu. Ya, supaya nanti kita bisa tujuan utamanya meraih surga itu bisa tercapai, karena kan kita beramal solih gitu ya, beramal solih. Nah, jadi itu yang disiapkan, punya tujuan, punya target jangka pendek dan jangka panjangnya apa. Nah, kemudian yang ketiga, jangan lupa juga kita bergabung dengan orang-orang yang baik, ya, karena kalau kita sendirian itu sulit ya, mana yang kalau kita menemukan sesuatu yang janggal atau sesuatu yang salah itu bingung mau bertanya ke siapa. Tapi kalau bersama kawan-kawan, ya itu bisa ditanya. Ini saya nggak ngerti ini, gimana ya hidup saya kok seperti ini. Saya udah berusaha misalnya ingin belajar tapi kok nggak bisa misalnya. Apalagi yang sangat
mengherankannya dan sangat naif sekali ketika mereka yang sudah mengenyam pendidikan di dunia pesantren seharusnya bisa menjaga kearifannya Iya. ketika keluar dari lingkungan pondok pesantren, sehingga ada asar, ada apa ya istilahnya, ada jejaknya. Oh, saya anak pesantren, harusnya lebih arif dari lebih betul. Artinya Jadi tidak menyepelekan juga ya. iya, menyepelekan. Jadi kan memang malu ya disebut kok di pesantren begini gitu. Apa memang dia pelampiasan tadi ya atau pemberontakan? Jadi memang harus punya tadi ya, harus punya tujuan. Jadi sehingga ketika dia dimanapun sebetulnya sudah punya kerangkanya. Ya, betul. Oh, apalagi saya kan berat ya diberikan label anak santri gitu dengan anak umum. Tentu sorotannya lebih tajam ke santri. Loh kok santri kayak gini? Padahal sama aja dengan yang umum. Nah, tapi untuk para santri berarti komitmennya di pesantren adalah bagian ibaratnya apa ya? Tempat latihan. Kalau karate ada dojo ya. Latihannya gitu. Nanti begitu bertarung di jalanan, apa istilahnya? Menghadapi kenyataan di luar itu harus sudah siap gitu. Ya, itu bukan lagi latihan. Dan dia karena latihan sudah, maka ketika pulang ke rumah harusnya menunjukkan, bukan malah memberikan kesan yang negatif. Ustaz, terakhir nasihatnya untuk remaja kita, contoh dari uswah, para teladan sahabat. Baik. Atau pesan Islam yang bisa disampaikan tentang Betul. dari waktu dan Iya. Jadi kalau waktu tadi ya, seperti apa yang disampaikan Imam Ar-Razi ya, bahwa umur adalah ibarat modal ya. Untuk beramal soleh itu makin berkurang. Ya, usia itu makin berkurang, maksudnya umur kita makin berkurang, usianya bertambah hitungannya gitu kan ya, dari 10, 20, 30, 40, 50, 60 gitu, tapi sebetulnya jatah hidupnya makin berkurang. Nah, maka untuk melakukan amal soleh ini itu berkejaran pasti dengan waktu ya, maka mumpung masih muda ya, kita ingat ya bahwa Imam Syafi'i itu dari kecil itu memang semangat belajarnya tinggi ya, bahkan usia 7 tahun pun sudah hafal Quran ya, Imam Syafi'i. Kemudian juga teladan yang lain misalnya kalau masa mudanya bagus berarti ini ada hubungannya dengan pembelajaran. Ketika pembelajaran maka ada hubungannya dengan waktu, memanfaatkan waktu. Kenapa? Karena orang belajar itu kan pasti memanfaatkan waktu. Ya, saya belajar ini targetnya berapa lama ya misalnya. Oh, bisa ini berapa lama? Itu kan waktu ya ukurannya. Nah, kalau Usama bin Zaid misalnya bisa menjadi panglima perang di usia 18 tahun, itu kan luar biasa. Kalau sekarang 18 tahun kita masih tanda tanya, ini anak bisa apa enggak gitu menjalani kehidupan berikutnya. Yang ada malah nyantai atau mungkin tawuran yang lebih ini. Nah, jadi di situ contoh pembelajaran di masa lalu itu para ulama terdahulu atau para sahabat itu lebih mencintai ilmu ya, dan itu ada kaitannya dengan semangat ya, karena mencari ilmu itu kan harus terus ya, karena usianya kan terus berkurang, mumpung masih ada usia kan gitu, mumpung masih ada ilmu, ada apa istilahnya masih hidup lah itulah ya, masih bisa mencari ilmunya gitu. Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas kesempatan dan ilmunya. Iya, sama-sama. Sobat Muda, demikian perjumpaan kita di kesempatan kali ini, waktu dan usia. Semoga kita dan Anda yang di rumah bisa memanfaatkan waktu kita dan usia kita semaksimal mungkin. Ingatlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Satu di antaranya Masa muda sebelum masa tua, dan masa hidup sebelum masa mati. Ya, jaga selalu waktu Anda. Semoga waktu Anda penuh berkah. Terima kasih atas kebersamaannya. Ditutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.